Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan nikmatnya, rahmatnya ya Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah kita masih merasakan nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang kiranya membuat kita masih bisa tegak berdiri. Masih bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan terlebih lagi masih bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena orang-orang yang masih Allah berikan kesempatan waktu baginya untuk bisa menuntut ilmu, itu adalah nikmat yang besar. Kenapa tidak? Ya, kita katakan itu adalah nikmat yang amat sangat besar karena banyak manusia yang dilalaikan dengan dunia, yang dia tidak sadar tiba-tiba saja telah habis masanya hidup di dunia. Kita diibaratkan manusia itu hidup bagaikan sebongkah es yang berada di ruangan terbuka. Baik dia dibiarkan maupun dibentuk, dia tetap akan mengecil. Dia tetap akan mencair. Begitulah usia kita. Baik kita gunakan untuk ketaatan atau kita buang sia-sia, apalagi kita buat untuk kemaksiatan, dia akan berlalu. Karena engkau adalah kumpulan hari. Kumpulan hari yang setiap harinya berkurang satu demi satu. Sehingga tiba masa tidak ada lagi hitungan hari tersebut dan habis masamu. Ya, kematian itu datang. Nah, bagaimana dengan imanmu? Bagaimana dengan keimananmu kepada Allah? Apakah senantiasa berbaharu? Apakah senantiasa kau koreksi? Jika tidak, nah di sini tempatnya. Riyadul Jannah, taman-tamannya surga, tempat untuk kita memperbaharui keimanan kita. Nu'min sa'ah, sejenak menambah keimanan kita kepada Allah. Berhenti sejenak dari kesibukan, ambil pelajaran untuk menambah keimanan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kali ini di acara kita Nu'min Sa'ah, kita akan membawakan sebuah kisah yang kita ambil pelajaran yang begitu amat besar. Pelajaran yang mungkin akan menambah keimanan di hati kita. Terutama untuk Anda, wahai saudariku, kaum muslimah. Karena kita mengambil contoh pelajaran dari kisah seorang wanita yang tegar keimanannya. Yang mungkin kita malu jika berkaca kepadanya. Imannya yang luar biasa membuatnya dimuliakan oleh Allah. Membuat dirinya berada di posisi yang tinggi. Ya, darinya mau kita ambil pelajaran. Darinya kiranya bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Siapa dia? Nah, kisah ini berawal ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril. Ketika Rasulullah dibawa oleh Jibril melewati suatu tempat, Rasulullah mencium suatu aroma wangi yang luar biasa semerbaknya. Sampai Rasulullah terheran-heran
dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma apa ini? Bau apa ini yang sangat amat semerbak?" Yang Rasulullah terkesan dengan bau tersebut. Takjub. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, dia adalah aroma bau harum dari Masitah bersama anak-anaknya. Masitah bersama anak-anaknya." Maka Rasulullah bertambah heran. Ada apa dengannya? Apa yang dia lakukan sampai dia mendapatkan keistimewaan seperti ini? Ya, apa yang dilakukan oleh Masitah bersama anak-anaknya sehingga dia mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya? Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus tahu, Masitah ini pada asalnya bukan namanya. Masitah ini adalah suatu jabatan atau suatu pekerjaan, suatu kerjaan yang dimiliki oleh seseorang yang dia posisinya adalah sebagai pengurus anak, gitu. Atau juga dikatakan di sana tukang sisir kerajaan di masa Fir'aun. Jadi Fir'aun sendiri kan bukan nama raja, tapi dia adalah jabatan raja. Begitu juga dengan Masitah. Masitah itu adalah jabatan atau kerjaan, yaitu sebagai seorang pengurus anak, atau lebih tepatnya sebagai penyisir rambutnya anak sang raja atau anaknya Fir'aun. Nah, ini kita akan mengkisahkan tentang bagaimana ceritanya Masitah ini beserta anak-anaknya, apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan keistimewaan yang luar biasa sampai Rasulullah takjub dengannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini mengkisahkan kisah dari Masitah beserta anak-anaknya. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua, yang kita membahas kisah dari Masitah binti Al-Fir'aun atau pengurus anak-anaknya Fir'aun. Nah, kisahnya diceritakan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seperti biasa Masitah ini mengurusi anak-anaknya Fir'aun. Keperluan-keperluannya, segala sesuatunya diurusi oleh si Masitah ini atau pembantu ini. Nah, suatu hari, suatu ketika dia menyisir rambut putri dari Fir'aun ini, tiba-tiba saja terjatuh dari tangannya sisir tersebut. Terjatuh dari tangannya, spontan dia ketika mengambil sisir tersebut, dia katakan Bismillah. Dia ucapkan kalimat Bismillah. Maka mendengar perkataan dari Masitah ini, anaknya Fir'aun, putrinya Fir'aun ini heran. Kemudian bertanya, siapa Allah? Apakah Allah itu ayahku? Karena yang dia tahu ayahnya adalah Tuhan. Gitu. Maka Masitah dengan keimanannya, dengan tegas dia menyatakan, tanpa dia pikirkan ada konsekuensi, resiko dari apa yang dia ucapkan ini, dia katakan, Allah adalah Rabbi wa Rabbuki. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, wa Rabb Aba, dan juga Tuhan ayahmu. Mendengar perkataan dari Masitah ini, anaknya ini marah. Dia murka. Lantas dia langsung menempeleng Masitah ini. Dia pukul
Lalu dia katakan, aku akan melaporkanmu kepada ayahku. Masitah dengan keimanannya, dia tidak gentar. Dia katakan, silahkan, laporkan dengan ayah. Maka pergilah putrinya Fir'aun ini menjumpai ayahnya dan menceritakan, mengkisahkan kepada Fir'aun. Dia sampaikan apa yang terjadi. Dia katakan kepada ayahnya bahwasanya Masitah itu memiliki Tuhan selain Fir'aun. Maka mendengar cerita dari putrinya, Fir'aun murka. Fir'aun marah dengan sangat. Lalu dia panggil Masitah. Dia panggil, dia hadapkan. Dia tanya, wahai Masitah, apakah benar apa yang dikatakan oleh putriku? Maka dengan tenang dia katakan, ya, apa yang dia katakan benar. Apakah benar ada Tuhan selain aku? Masitah dengan yakin dia katakan, iya. Dialah Allah, Rabbi wa Rabbuka. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka marah, semakin marah Fir'aun. Dia murka dengan bersangatan. Dia panggil pasukannya, dia panggil tentara. Dia suruh untuk membuat tungku yang besar, kemudian di atasnya ditaruh kuali dan minyak yang mendidih. Dan dia suruh kumpulkan semua manusia yang ada di sekitarnya untuk menyaksikan eksekusi Masitah. Dan ternyata bukan hanya Masitah. Fir'aun memanggil semua anak-anaknya. Masitah memiliki anak. Di satu riwayat mengatakan ada 4. Dalam riwayat lain ada mengatakan 5. Maka dikumpulkan semua anak-anaknya dalam keadaan keheranan. Dipanggil, diseret. Dikumpulkan bersama ibunya. Maka anak-anaknya bertanya, ada apa ini wahai ibu? Maka setelah siap semuanya, persiapan untuk eksekusi Masitah bersama anak-anaknya, dan disaksikan oleh orang banyak, Fir'aun kembali mengatakan kepada Masitah, wahai Masitah, kembalilah kau beriman kepadaku. Kembalilah kau kepada agamamu yang lama. Agama yang Fir'aun berani menyatakan kepada Musa dan Harun. Dia katakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Namun Masitah dengan keimanan mengatakan, tidak. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan murtad dari agamaku. Maka mulailah ditarik anak dari Masitah yang paling besar. Diambil, diseret dia. Anaknya menjerit-jerit. Kemudian dicampakkan ke dalam kuali. Yang di dalamnya ada air ada minyak yang telah mendidih. Bayangkan seperti Anda, wahai para ibu biasanya, ketika menggoreng ikan di kuali yang panas. Bagaimana kondisi ikan itu ketika dimasukkan ke dalam kuali? Lebih dahsyat lagi apa yang terjadi kepada anaknya Masitah. Dimasukkan anaknya ke dalam kuali tersebut, menjerit-jerit anaknya, kesakitan. Dan Masitah menyaksikan kejadian tersebut. Di depan matanya dia lihat anaknya meregang nyawa dalam keadaan yang luar biasa menyedihkan. Hati ibu yang mana yang tidak teriris? Hati ibu mana yang tidak sakit menyaksikan kematian anaknya dengan kejadian yang tragis? Namun keimanan berbicara di sini. Imannya yang membuat dia tetap bersabar. Diambil satu lagi anaknya, satu persatu dicemplungi, dimasukkan ke dalam kuali tersebut. Dan dia melihat
pemandangan yang luar biasa menyayat hatinya. Sampailah tiba giliran anaknya yang masih dalam gendongannya. Ada kejadian yang luar biasa. Ketika anaknya ini yang membuat dia mulai ragu. Dia mulai berpikir untuk kembali. Karena dia tidak tega melihat anak yang dia gendong ini. Tapi ada kejadian yang luar biasa. Yang insya Allah kita akan lanjutkan kaum muslimin setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang terakhir, pelajaran dari Masyitah, tukang sisirnya atau pembantunya Fir'aun. Ya kita tadi sampai di kisah ketika Masyitah mulai ragu. Dia mulai ragu untuk meneruskan tekadnya dihukum dengan Fir'aun. Namun ada mukjizat yang Allah turunkan. Di antara mukjizat yang kita tahu, dalam riwayat dikatakan hanya ada 3 anak bayi yang bisa berbicara. Pertama, ya kisahnya Masyitah ini, anak dari Masyitah. Kemudian ada kisah bayinya Juraij. Dan yang ketiga ada kisah bayinya Nabi Isa. Bisa bicara dalam keadaan dia masih seorang bayi. Nah, kita kembali kepada bayinya Masyitah. Ketika Masyitah mulai ragu untuk melangkahkan kakinya, meneruskan eksekusi untuk memperjuangkan keimanannya kepada Allah. Maka ketika itu Allah jadikan anaknya ini, bayinya ini, berbicara. Dia katakan, wahai ummah, wahai ibuku, lanjutkan, kuatkan imanmu, teruskan tekadmu. Yakinlah bahwasanya siksaan yang kita rasakan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan nantinya di akhirat. Mendengar pernyataan anaknya ini, yang menyabarkan ibunya, menguatkan tekad ibunya, maka Masyitah menjadi yakin. Dia pun menyampaikan permintaannya kepada Fir'aun. Dia katakan, wahai Fir'aun, aku punya satu permintaan. Aku ingin nantinya setelah aku mati bersama anak-anakku, kau kumpulkan tulang-tulangku, jadikan menjadi satu dalam satu kafan, aku dan anak-anak kuburkan dalam satu tempat. Maka Fir'aun mengatakan, itu perkara yang mudah, aku akan lakukan. Maka dengan mantap Masyitah bersama bayinya masuk ke dalam kuali dengan minyak yang mendidih tersebut. Allahu Akbar. Coba lihat sahabat keluarga muslim, kaum muslimin, bagaimana keimanan seorang wanita yang dia adalah seorang ibu. Hanya karena dia tetap memperjuangkan imannya kepada Allah, dia mampu mengorbankan perasaannya. Rasa sakit yang begitu amat besar, menyaksikan anaknya satu persatu dimasukkan ke dalam kuali dengan air, dengan minyak yang mendidih. Dia saksikan itu. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan hasiban nasu ayyutraka ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira orang-orang itu dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman kepada Allah, padahal belum datang kepada dia cobaan.
Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Coba kita bandingkan betapa malunya kita. Betapa malunya kita jika dibandingkan dengan Masita. Apa yang sudah kita korbankan demi agamanya Allah. Hanya karena sedikit ujian saja, tidak sedikit dari kita yang gugur, dari kita yang mengorbankan akidah kita, dari kita yang rela menerobos larangan yang Allah telah tentukan. Hanya karena masalah perut saja, karena masalah lapar saja, kita tidak tahan iman, kemudian menggadaikan akidah kita dengan sebungkus mie instan atau juga sekarung beras dan lain sebagainya. Tidak sedikit. Hanya karena segelintir belembaran dari uang, muslimah, wanita-wanita muslimah kita sanggup menggadaikan, membuang hijabnya, mencari ketenarannya, menggadaikan akidahnya. Allah Akbar. Coba lihat betapa malunya kita dibandingkan dengan mereka yang banyak telah menunjukkan pengorbanannya, menunjukkan, membuktikan keimanannya kepada Allah. Maka semoga kisah ini menjadi pelajaran yang besar untuk kita. Kalau kita merasa diri kita sulit, kalau kita merasa urusan kita sempit, kalau kita merasa ujian terus silih berganti kepada kita, maka coba lihat kisah-kisah orang saleh yang dikatakan di sana, semakin besar ujian, maka semakin besar pula pahala balasan yang Allah siapkan untuknya. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan, Allah jaga keimanan kita, Allah pelihara diri kita dan keluarga kita senantiasa dalam kebaikan. Dan kita tidak dimatikan, melainkan dengan dalam keadaan beriman kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita bawakan di kesempatan kali ini menambah keimanan kita kepada Allah dan membuat kita kokoh istiqomah dalam keimanan tersebut sampai ajal menjemput kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.